Nah, di halaman pertamanya saja, pembahasan pertama, Ustaz Zakir Naik kemudian mencantumkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jika Islam menentang menyembah berhala, mengapa kaum muslimin menyembah dan sujud kepada Ka'bah? Bukankah Ka'bah itu hanya batu, bangunan? Lalu kenapa orang Islam itu kemudian melarang orang-orang agama lain menyembah batu, menyembah bangunan, menyembah dan sebagainya? Sementara umat Islam sendiri menyembah Ka'bah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa syakhara lakumul fulka litajriya fil bahr wa syakhara lakumul laila wan nahar wa syakhara lakumus syamsa wal qamar walakinnal insana ladzalumun kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kesempatan kali ini buku yang saya akan review adalah buku Debat Islam versus Non-Islam, karyanya Dr. Zakir Naik. Sebelum kita masuk ke dalam bukunya, alangkah baiknya kita ketahui dulu siapa penerbit atau penulis buku ini. Mungkin di kalangan umat Islam mungkin banyak yang sudah kenal ya tentang Dr. Zakir Naik. Beliau sangat familiar sekali, beliau terkenal dengan dakwahnya melawan ideologi-ideologi agama-agama lain untuk memenangkan ideologi Islam. Yang menjadikan buku ini menarik adalah ketika pertama kali dicetak buku ini laris keras. Bahkan di edisi pertama, buku ini terjual tak kurang dari 5.000 eksemplar. Baru cetakan pertama. Kenapa buku ini menjadi rekomendasi banget buat kita? Karena buku ini tulis oleh seorang ulama, seorang yang ahli di dalam bidang ilmu ini, yaitu beliau Dr. Zakir Naik. Dia adalah salah seorang murid dari seorang guru yang bernama Ahmad Deedat. Beliau juga idenya, gagasannya luar biasa sehingga bisa mengalahkan ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran agama-agama lain yang hendak menjatuhkan Islam. Bahkan beliau ini sudah berhasil mensyahadatkan puluhan ribu orang. Bayangkan, padahal memberikan satu hidayah kepada seseorang saja sudah begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau puluhan ribu orang sudah diislamkan oleh Dr. Zakir Naik. Nah, beberapa sisi menarik Dr. Zakir Naik adalah beliau adalah seorang yang menghafal Al-Quran dan ribuan hadis. Dan uniknya, beliau tidak hanya menghafal Al-Quran dan hadis saja, beliau pun menghafal kitab-kitab agama-agama yang ada di muka bumi ini. Seperti beliau juga menghafal kitab-kitab agama lain seperti Bible, Weda, Yajur Veda, Rig Veda dan lain sebagainya, Mahabharata dan lain sebagainya. Nah, itu diantara kelebihan beliau Ustaz Zakir Naik. Isi buku ini apa sih? Isinya adalah tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu bingung untuk menjawab. Jangankan orang awam, orang yang berilmu pun, orang yang lulusan pondok, lulusan universitas pun, kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bisa jadi mereka kelabakan, gak bisa menjawab. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, lihat di sini. Nah, di halaman pertamanya saja, pembahasan pertama, Ustaz Zakir Naik kemudian mencantumkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jika Islam menentang menyembah berhala, mengapa kaum muslimin menyembah dan sujud kepada Ka'bah? Bukankah Ka'bah itu hanya batu, bangunan? Lalu kenapa orang Islam itu kemudian melarang orang-orang agama lain menyembah batu, menyembah bangunan, menyembah dan sebagainya? Sementara umat Islam sendiri menyembah Ka'bah. Dan itu hanya bangunan biasa. Mengapa kemudian umat Islam melarang agama lain untuk menyembah Ka'bah, padahal agama sendiri kita mengajarkan kita untuk menyembah Ka'bah? Nah, otomatis kita yang tidak tahu ilmunya kelabakan untuk menjawab. Jawabannya di mana? Ya kita beli buku ini supaya kita tahu jawabannya. Di antara pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat kita bingung, bahkan orang-orang berilmu pun tidak bisa menjawab gitu. Nah, pertanyaan lain di antara pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ini bisa mengecaukan pikiran kita. Semua agama pada dasarnya mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan kebaikan. Jadi ya semua agama mengajarkan kepada kita sedekah, berbuat baik kepada
sesama, berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Lantas mengapa orang harus mengikuti agama Islam saja? Tidak bisakah dia mengikuti agama yang lain? Nah, gimana ya coba jawabannya? Dan semua agama juga sama, melarang perzinahan, melarang kemudian perjudian, minum khamar dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok yang harus diikuti Islam? Gitu loh. Ayo gimana? Kira-kira jawabannya apa? Bagi yang tahu ya silakan beli bukunya. Di antara pertanyaan lain, bukankah Al-Quran menyebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-33 bahwa Yesus meninggal dan dibangkitkan? Padahal pemahaman Islam itu Nabi Isa alaihissalam tidak mati, tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau dibangkitkan. Tapi kenapa Al-Quran sendiri mengatakan dimatikan lalu kemudian dibangkitkan? Bukankah ini mengartikan bahwasanya Nabi Isa mati dulu baru kemudian dibangkitkan? Padahal Al-Quran sendiri yang berkata, Al-Quran sendiri kemudian yang menjelaskan di dalam surat Maryam. Kita bacakan ayatnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan kepadaku di hari kelahiranku, wa amutu, hari kematianku, wa ub'atsu hayya, dan hari aku dibangkitkan. Loh, Al-Quran saja mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu mati dulu baru dibangkitkan. Gimana cara kita kemudian menanggapi, padahal pemahaman kita sebagai seorang muslim, Nabi Isa itu tidak meninggal dunia. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum mati, dan nanti akan dibangkit, dan nanti Nabi Isa akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan Dajjal. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Nabi Isa di akhir zaman. Tapi kok kenapa Al-Quran mengatakan seperti ini? Silakan dibaca bukunya. Kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, Al-Quran beberapa kali menyebutkan bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Tetapi banyak juga yang dikatakan bahwa Dia memberi hukuman yang pedih. Apakah Dia pengampun atau pendendam? Nah, di sisi lain Allah punya zat nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dan di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya adalah seorang yang mempunyai azab yang pedih. Nah, apakah kemudian Allah ini penyayang atau pendendam, kan gitu? Gimana caranya? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain juga ada di bab yang keempat, pertanyaan yang paling sering dilemparkan kepada seorang muslim, yaitu pertanyaan seputar terorisme dan jihad. Bahkan tidak hanya orang-orang non-muslim, orang muslim saja kadang-kadang melempar pertanyaan ini kepada orang-orang yang sama muslim. Nah, bagaimana mungkin Islam bisa disebut sebagai agama damai jika ia disebarkan dengan pedang? Ayo, gimana coba? Kemudian ada juga pertanyaan lain. Jika Islam adalah agama terbaik, mengapa banyak orang yang Islam yang tidak jujur? Banyak yang bohong, banyak yang ke masjid, pulangnya sendalnya hilang. Padahal mereka disebut khairul ummah, sebaik-baik umat. Tidak bisa dipercaya dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti kecurangan, penyuapan, peredaran obat terlarang dan sebagainya. Nah, kok bisa kita tidak disebut sebagai khairul ummah, padahal kita tuh banyak yang kelakuannya bejat gitu kan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada di bangku-bangku sekolahan dan susah kita untuk jawabnya. Dan salah satu solusinya adalah ini. Dan terkadang pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan oleh orang-orang non-muslim kepada orang-orang awam yang tidak tahu tentang asal-usul agama mereka, tidak pernah belajar tentang agama mereka. Akhirnya orang-orang awam ini kemudian lemah imannya dan kemudian menyalahkan agama sendiri, akhirnya murtad. Merasa Al-Quran ini tidak lengkap, tidak bisa menjadi solusi untuk kehidupan mereka. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Maka teman-teman yang mau mengupas banyak ilmu tentang perdebatan Islam dan non-Islam, silakan bisa dicek bukunya, dibaca. Insya Allah pasti memuaskan, pasti memuaskan. Dan ini hardcover, halamannya tidak terlalu banyak. Halamannya kurang lebih ya 200 kurang lah halamannya. Kertasnya enak, kertas putih.
penerbitnya Aqwam. Sekian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.